Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faris Haji Prayogi dari MKS 3J. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban dari UAS perilaku Islam organisasi. Yang pertama yaitu contoh permasalahan persepsi seorang individu yang tidak berpengalaman dipromosikan dengan cepat ke posisi tersebut dan tindakan dilengkapi dengan pelatihan. Yang kedua yaitu contoh nyata kepemimpinan situasional, yakni ketika anggota organisasi sudah menunjukkan kepercayaan diri, rasa bertanggung jawab, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dalam setiap proyek. Maka pemimpin organisasi cukup mendelegasikan tugas dengan pengawasan yang minimal. Lewat kepemimpinan situasional, lingkungan kerja dapat menjadi lebih nyaman dan efektif karena budaya serta cara manajemen dibentuk oleh pemimpin mengikuti kesiapan dan kebutuhan tim. Yang ketiga yaitu contoh dari nilai, norma, etika, moral, sikap, dan kepuasan kerja dalam organisasi. Yang pertama yaitu melaksanakan tanggung jawab dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga dan merahasiakan informasi yang bersifat penting atau bersifat rahasia, melaksanakan setiap tanggung jawab yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, membangun etos atau etika kerja yang meningkatkan kinerja dalam organisasi tersebut, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Yang terakhir, patuh dan taat terhadap standar operasional tata kerja. Yang keempat yaitu teori-teori motivasi. Teori motivasi dibagi menjadi 5. Yang pertama teori Maslow, yang kedua yaitu teori Mr. Celan, yang ketiga yaitu teori motivasi Alderfer, yang keempat teori harapan Fromm, yang kelima teori motivasi dari Herbeck. Dari kelima motivasi tersebut, saya memilih teori Maslow karena teori yang menggambarkan serangkaian kebutuhan fisiologis dan emosional untuk kepuasan manusia yang diatur dalam hakiki atau urutan kebutuhan manusia itu sendiri. Yang kelima, pertanyaan kelima, jawabannya yaitu kurangnya rasa percaya diri. Hal ini sering muncul dalam diri seseorang yang menggambar suatu motivasi. Biasanya muncul karena tekanan yang ada di pikiran sendiri terhadap reaksi sekitar. Cara mengatasinya yaitu percayalah pada diri sendiri. Jika memerlukan bantuan, carilah bantuan orang lain yang bisa membantu memecahkan masalah tersebut. Yang keenam yaitu emosi dapat bertolak belakang dari kegiatan sehari-hari. Itu memang benar bahwa emosi mengakibatkan ketidakrasional dan emosi saling bertolak belakang. Jika kita memiliki emosi, kita mungkin bertindak tidak rasional. Perspektif ini menyatakan bahwa demonstrasi atau bahkan pengalaman emosi dapat menyebabkan kita terlihat lemah, rapuh, dan tidak rasional. Meskipun demikian, riset semakin menunjukkan bahwa emosi sebenarnya penting untuk penalaran rasional. Yang ketujuh yaitu pada situasi 3, yaitu dengan maksud di mana keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu dapat diidentifikasikan. Maksud penanganan konflik tersebut yaitu bersaing, tegas, dan tidak kooperatif, berkolaborasi, atau tegas dan kooperatif. Untuk sampai pada situasi 2, maka diperlukan kompromi dengan cara negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Selanjutnya dicari jalan keluar tersebut. Kemudian mencari titik tengah sehingga menghasilkan titik tengah yang sama-sama memuaskan. Yang ke-8 yaitu negosiasi distribusi mengacu pada strategi negosiasi komprehensif yang digunakan ketika para pihak berusaha untuk mendistribusikan sumber daya
tetap seperti uang atau negosiasi, atau bisa disebut negosiasi menang kalah. Contohnya yaitu antara penjual dan pembeli, di mana pembeli menginginkan harga yang sangat rendah, sedangkan penjual tidak menginginkan itu terjadi karena demi efisiensi pendapatan. Yang kedua yaitu negosiasi integratif, strategi kolaboratif di mana para pihak mencari solusi menang untuk menyelesaikan konflik. Contohnya yaitu mengembangkan hubungan jangka panjang suatu pihak sama satu pihak lainnya. Yang kesembilan yaitu level budaya menurut Sein dan contohnya. Yang pertama yaitu artefak, lambang-lambang dan berbagai benda yang dalam organisasi seperti logo, slogan, warna, dan bahasa. Sebagai contoh artefak dari ODOJ, MIT, MCR, SJS adalah slogan malam jadi rahib, siang jadi singa. Logonya pun menyerupai slogan dengan munculnya lambang singa. Yang kedua yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai berada pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi, dan nilai-nilai tersebut mencerminkan pendapat bersama para anggota tentang bagaimana hal-hal seharusnya terjadi. Contohnya yaitu nilai-nilai membantu anggota organisasi mengelompokkan situasi dan tindakan mana yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Yang ke-10 yaitu jenis budaya organisasi. Berdasarkan proses informasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu budaya rasional. Budaya rasional adalah informasi individual, klarifikasi sasaran, pertimbangan logika, perangkat pengarah, atau bisa diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan kinerja yang ditunjukkan. Yang kedua yaitu budaya ideologis. Budaya ideologis adalah pemrosesan informasi intuitif, diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan rivalitas. Yang ketiga yaitu budaya konsensus, adalah pemrosesan informasi konflik, diasumsikan untuk menjadi sarana bagi tujuan kohesi. Yang keempat yaitu budaya hierarkis, adalah pemrosesan informasi formal yang diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan keseimbangan. Sekian penjelasan tentang mengenai materi UAS. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.